Ya, permisi sebentar, permisi. Ini mau tanya-tanya, ini juggling kan ya namanya? Iya, Mas. Nah, ini untuk mahir juggling, berapa lama latihannya biasanya? Kita biasa latihan untuk intensif 1 bulan. 1 bulan? Iya. Seperti saya bisa dong ya? Pastinya. Oke, nanti ajarin saya. Iya. Bahan-bahan berbahaya yang dibubuhkan ke dalam minuman keras menambah kadar bahaya dalam seteguk miras tersebut. Di segmen berikut ini kami akan hadirkan percobaan di dalam laboratorium untuk mengetahui dampak manusia yang mengkonsumsi miras maut tersebut. Seiring berakhirnya segmen ini, berakhir pula perjumpaan kita pada sore kali ini. Jangan lupa untuk menyimak informasi terhangat dalam reportase utama di segmen selanjutnya. Saya Ivan Kurnia. Sampai jumpa. Oke, gimana? Awalnya gimana? Sebut saja namanya Tobil. Tobil adalah pelajar yang hobi minum minuman beralkohol. Karena tak punya uang, Tobil dan teman-temannya harus mengumpulkan uang untuk membeli minuman haram tersebut. Kalau misalnya lagi nggak ada duit gimana? Kalau lagi nggak ada duit ya paling kita kalau pulang sekolah kadang-kadang kalau ada anak sekolah ya kita mintain lah dari mereka yang jalan. Mintain di mana? Ya di bawah. Tentu yang mereka beli bukan minuman beralkohol bermerek karena harganya lebih mahal. Uang mereka hanya cukup untuk membeli minuman oplosan. Tim reportase investigasi kemudian mendapatkan beberapa tempat yang memang secara diam-diam menjual minuman beralkohol. Sebagian dari mereka menggunakan depot jamu sebagai kedok. Kemudahan mendapatkan minuman alkohol tentu harus diwaspadai, terutama jika para pembelinya adalah remaja di bawah umur seperti Tobil. Bahaya lain juga mengintai para peminum alkohol oplosan seperti para konsumen gombel. Lotion anti nyamuk yang dicampurkan pada minuman oplosan tentu berbahaya, apalagi lotion anti nyamuk dikenal keras, bahkan dapat menghilangkan noda cat pada mobil. Untuk mengetahui lebih jauh efek yang bisa merusak tubuh para peminumnya, tim investigasi Trans TV menguji minuman ginseng buatan gombel untuk diuji pada hewan uji mencit di Laboratorium Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Ada 5 jenis minuman oplosan yang kami uji di laboratorium ini, yaitu miras oplosan dengan bahan dasar alkohol 70% yang dicampur dengan pil, miras oplosan dengan bahan baku alkohol berkadar 70% yang dicampur dengan lotion anti nyamuk, miras oplosan dengan alkohol 96%, dan minuman campuran antara ciu dengan bahan bakar. Terakhir, kami menyertakan miras dengan kadar alkohol tinggi tanpa campuran bahan kimia apapun. Kami menguji kelima jenis minuman oplosan tersebut terhadap 60 ekor mencit. Berat masing-masing mencit ini berkisar antara 18 hingga 25 gram. Masing-masing jenis minuman akan diberikan pada 10 ekor mencit. Dosis yang akan diberikan pada masing-masing hewan uji mencit adalah 1,3 ml yang akan dibagi dalam 2 kali pemberian. Jumlah ini bila dikonversikan adalah setara dengan 2 gelas miras oplosan yang ditenggak manusia dewasa atau sebanyak setengah liter. Tahap pertama kami memberikan miras oplosan campuran alkohol dan pil, serta campuran antara ciu dan bahan bakar pada mencit. Nah, karena lambung mencit itu maksimal 1 mili, maka pemakaiannya kita bagi menjadi 2 kali pemakaian dengan selang waktu 15 sampai 30 menit. Nah, untuk yang pertama ini saya berikan 0,615 dosisnya.
Dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, sejumlah mencit yang diberi minuman miras oplosan dengan campuran alkohol 70% dan pil, maupun miras oplosan dengan bahan baku ciu dan bahan bakar, mati. Padahal baru setengah dosis minuman yang diberikan pada mencit-mencit tersebut. Dosis yang diberikan pada mencit yang telah mati ini, bila dikonversikan, setara dengan segelas miras oplosan yang ditenggak manusia dewasa. Di sini terlihat nih mulutnya ya nih tertutup, sedangkan ini terbuka seperti ini. Jadi ini menandakan kalau benar ini benar-benar kaku. Jadi mulutnya pun dia terkunci seperti ini. Keadaan serupa juga terjadi pada mencit yang diberi miras oplosan jenis lain. Dalam tempo yang tak terlalu lama, sejumlah mencit yang baru diberi setengah dosis miras oplosan lainnya langsung mati. Rata-rata, mencit yang pertama kali mati setelah diberi minuman semua jenis miras oplosan ini adalah berjenis kelamin betina. Sebelum mati, semua mencit yang meminum semua jenis minuman oplosan ini mengalami kejang-kejang. Sekitar setengah jam setelah proses pemberian miras oplosan sebesar setengah dosis selesai, semua mencit kembali diberikan setengah dosis minuman sebesar 0,615 ml. Hal ini dilakukan sesuai dengan perilaku para peminum manusia yang biasanya tidak menenggak 2 gelas minuman sekaligus. Setelah 24 jam kemudian, hanya 1 dari 25 mencit betina yang bisa bertahan hidup. Berdasarkan percobaan ini, juga dapat diketahui bahwa jenis miras oplosan dengan bahan campuran ciu dan bahan bakar spiritus memiliki efek yang paling mematikan. Sementara dampak miras pada organ tubuh mencit pun berbeda-beda. Dari hasil pembedahan diketahui bahwa organ dalam seperti usus dan hati pada mencit yang diberi miras dengan alkohol 70% dan pil mengalami pendarahan. Penyebabnya mungkin kalau bisa terjadi ulcerasi atau perlukaan di saluran cerna ya, terutama di usus, bisa juga si pembuluh darahnya itu pori-porinya membesar sehingga plasmanya keluar ke ruang interstisial. Kondisi yang akan dialami oleh tubuh manusia yang menenggak miras oplosan buatan Gombel ini adalah mirip dengan kondisi yang terjadi pada mencit yang diberi minuman miras oplosan ini. Efeknya ke manusia itu akan sama karena ini sama-sama mamalia ya. Makanya biasanya untuk hewan coba untuk menguji obat itu mula-mula kita pakai yang binatang penggerak yang paling kecil. Di sini mencit atau tikus. Nah untuk di sini berarti kalau efeknya di mencit seperti ini itu identik dengan nanti di manusianya. Kondisi yang terjadi pada mencit yang diuji coba tersebut mirip dengan keadaan yang dialami oleh Jeffrey dan Slamet. Keduanya adalah 2 dari sejumlah orang yang meminum ginseng maut pada akhir Agustus lalu di Kemayoran, Jakarta Pusat. Saya sama saya yang dirasakan pernapasan sama mata. Udah bernapas kayak bagaimana ya, susah benar gitu napasnya. Nah, seperti kita habis maraton kemarin gitu, ngap-ngapan aja gitu napasnya. Dan benar-benar kayak panas bener di dada itu belakang. Mata? Nah mata itu rada hampir buram-buram dikit lah rasanya. Mereka pun baru benar-benar merasa pulih setelah 3 hari usai meminum minuman oplosan maut tersebut. Data Polda Metro Jaya menyebutkan minuman oplosan ginseng telah merenggut nyawa 46 orang pada 1 tahun di wilayah Jabodetabek. Untuk membuat efek jera, ancaman hukuman berat pun dikenakan pada para pembuat minuman oplosan maut itu. Bisa juga kalau bisa diuji pembunuhan ya, karena patut diduga dengan dia memberikan ramuan yang begitu bisa membunuh orang. Menikmati sensasi minuman keras, baik yang oplosan maupun minuman alkohol bermerek tentu tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan pada tubuh. Alih-alih merasa nyaman dan rileks, minuman alkohol oplosan justru merusak tubuh kita dan bahkan kehilangan nyawa. Tim Reportase Investigasi.